Bu Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang harus menghadapi kesulitan akibat ulah Pak Tono, tetangganya yang selalu parkir sembarangan di depan rumahnya. Berkali-kali Bu Rina menegur, tetapi Pak Tono selalu mengabaikan dengan berbagai alasan. Aduh, pagi-pagi udah kayak begini lagi. Pak Tono ini gimana sih? Padahal udah berkali-kali dibilangin loh, jangan parkir di depan rumah saya, jangan parkir di depan rumah saya. Tapi kenapa sih masih dilakukan sampai sekarang? Pak Tono, ayo buka pintunya Pak. Saya mau ngobrol sebentar dengan Bapak. Pak Tono. Bu Rina, ada apa sih Bu? Pagi-pagi gini udah ribut, ada apa emangnya? Saya ada salah ya sama Ibu? Eleh, polos banget ya itu pertanyaannya. Persis banget kayak orangnya yang gak pernah merasa salah, yang selalu nyusahin tetangganya sendiri. Hah? Nyusahin? Ada apa sih emangnya? Pak, mobil Bapak ini loh, kenapa parkir di depan rumah saya lagi? Saya kan sudah bilang kemarin-kemarin, jangan parkir di sana. Emangnya nggak ada tempat lain apa buat parkir? Parkir? Ya elah, cuma sebentar aja kok tuh Bu. Saya buru-buru tadi malam, jadi nggak sempet masukin mobil ke garasi. Lagian rumah Ibu kan luas, masa gara-gara mobil saya Ibu marah-marah? Numpang sebentar aja, kok nggak lama? Itu dia masalahnya Pak Tono. Setiap hari mobilnya Bapak parkir di depan rumah saya. Ganggu tahu. Saya nggak nyaman. Mau sampai kapan Pak Tono begini terus? Bu Rina, ini lebay banget sih Bu. Parkirnya kan cuma sebentar. Lagian jalan ini juga sepi, jadi di mana letak saya ganggu kenyamanannya? Sebentar atau lama, tetap aja itu nggak benar. Itu hak saya Pak. Tolong dong dihargai, jangan semena-mena aja semuanya kayak gini. Gak tahu. Udah sering banget ya masalah parkir mobil Pak Tono itu terjadi sama Ibu. Udah lama banget Bu. Udah hampir 3 bulan. Udah hampir 3 bulan ini dia begitu terus. Tetangga baru datang, udah selalu amat ganggu kenyamanan orang. Kesel banget saya sama ulahnya. 3 bulan lama banget itu Bu. Gimana sih Pak RT ini hal-hal yang kayak gini kok nggak ditindak selaku RT? Udah berapa kali saya laporin dia ke Pak Arman, RT baru kita. Tapi katanya dia masih belum bisa nganterin masalah ini. Pak Tono kan orang kaya, jadi susah deh ngelawannya. Memang kadang-kadang orang kaya itu susah diatur. Tapi jangan diem aja Bu. Suara Ibu perlu didengar. Jangan sampai lama-lama nanti malah Ibu terus-terusan diganggu dan dijadikan korban. Di malam hari, Bu Rina mencoba untuk berbicara dengan Pak Arman, Ketua RT, mengenai masalah parkir yang sudah semakin mengganggu. Bu Rina, saya paham kok tentang hal ini. Masalah parkir ini memang banyak sekali yang terjadi di mana-mana. Tapi Pak Tono itu orang yang sangat dihormati Bu di sini. Saya nggak bisa bertindak terlalu jauh dengan orang-orang yang dihormati. Pak Arman, saya juga dihormati di sini kan. Saya juga nggak mau rumah saya terus-terusan dijadikan tempat parkir. Saya sudah sabar, tapi kalau nggak ada tindakan, saya akan ambil tindakan sendiri. Ya sudah, nanti saya coba cari solusi ya Bu. Saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan sangat hati-hati. Mungkin kita bisa menyelesaikannya lewat jalan tengah dan juga damai. Keesokan harinya Bu Rina mendapat kabar bahwa masalah ini sudah diketahui oleh banyak orang di RT mereka. Bahkan sampai ke istri Pak Tono, yaitu Bu Tini. Maaf Bu Rina, saya tahu Pak Tono itu kadang-kadang suka seenaknya saja. Dia suka seenak jidat dan tidak pernah memperhatikan masalah parkir. Tapi dia bilang itu hanya sebentar aja Bu, nggak akan mengganggu. Kalau nggak ganggu, saya nggak akan kesini Bu. Gimana sih? Iya juga ya, bener juga sih. Suami Ibu itu sudah berkali-kali Bu parkir rumah di depan rumah saya. Setiap hari saya lihat mobil itu ada di depan rumah saya. Dan anak-anak saya jadi kesulitan buat keluar masuk rumah. Saya minta tolong ya Bu, jangan biarkan ini berlanjut. Bu Tini terlihat mulai merasa bersalah, mencoba mencari solusi. Ya udah deh Bu, nanti saya akan bicarakan dengan Pak Tono. Kalau memang benar-benar itu mengganggu, saya akan coba ngomong yang lebih serius dengan dia. Pak, Bu Rina kemarin datang menemui Ibu di waktu lagi belanja. Dia marah-marah Pak. Dia nggak terima karena mobil Bapak terus-terusan parkir di rumah dia. Katanya dia sudah capek dan terganggu Pak.
Oh, biarin aja toh Bu, nggak usah dipedulikan. Hal itu kan sudah biasa. Toh juga bapak parkirnya juga kan cuma sebentar, nggak masalah, aman. Itu dia, Pak. Bu Rina bilang setiap hari mobil kita ada di rumahnya. Anak-anak juga kesulitan buat lalu lalang. Mungkin kita harus pikir-pikir lagi, Pak. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Iya, nanti tak pikir-pikir lagi untuk kedepannya. Besok-besok bapak akan parkir lebih jauh. Tenang aja Bu. Jangan cuma bilang nanti loh, Pak. Ini serius. Ya, tahu kok Bu. Udah, bapak mau pergi dulu. Bapak mau istirahat. Bapak susah banget sih dikasih tahu. Di malam harinya Bu Rina, Bu Tini dan Pak Arman datang menghadiri pertemuan RT untuk membahas masalah parkir. Hadir juga Bu Sari sebagai saksi masalahnya. Baiklah teman-teman, kita semuanya tahu ada masalah parkir yang mengganggu beberapa rumah, terutama rumah Bu Rina. Jadi saya harap kita semua itu bisa mencari jalan keluar. Jalan keluar? Selama ini saya cuma diem aja Pak Arman. Tapi sudah cukup. Saya sudah minta dengan baik-baik tapi tidak ada yang berubah. Pak Tono, tolong hentikan kebiasaan parkir sembarangan itu. Ibu jangan lebay lah. Emang masalah parkir segitu pentingnya ya? Kan cuma sebentar, nggak nyampe kok 12 jam. Setiap hari Pak, itu masalahnya. Setiap hari saya dan anak-anak saya harus menahan mobil Anda di rumah saya. Coba kalau Anda yang merasakannya. Tidak ada yang ingin melihat situasi seperti ini, apalagi kalau masalahnya tidak diselesaikan. Betul Pak Tono, itu sudah mengganggu kenyamanan bersama. Kita tidak bisa biarkan hal seperti ini berlarut-larut. Gini aja deh, kalau gitu saya parkir di jalan lain. Tapi kalian harus ngerti, ini bukan masalah besar, jangan dipermasalahkan terus, oke? Selesai ya, udah jangan dibahas-bahas lagi, titik. Ayo Bu, kita pulang. Yakin Pak mau pulang? Emangnya masalahnya ini udah selesai? Udah nggak usah diperdebatkan lagi. Bapak capek ngurusin masalah sepele kayak gini. Tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Tono, kembali memarkirkan mobilnya di depan rumahnya Bu Rina yang sedang menyiram tanaman, terlihat sangatlah marah. Kenapa sih dia nggak bisa ngerti? Sudah berkali-kali diingatkan tapi masih saja begitu. Bu Rina, sabar ya. Mungkin ini waktunya untuk lebih keras lagi. Kalau harus bicara keras, ya bicara keras. Jangan biarkan orang seperti Pak Tono terus-menerus menindas kita. Saya sudah sabar Bu Sari, tapi saya mulai berpikir, apakah selama ini saya terlalu baik? Apa saya hanya diam saja dan terus-terus mengalah? Bu Rina tampak merenung sejenak, menyadari bahwa sikap sadarnya mungkin sudah terlalu lama bertahan. Suatu pagi Bu Rina yang tampak sudah tak bisa lagi menahan kesabarannya menghubungi Pak RT. Pak Arman, saya sudah cukup sabar dengan masalah parkir ini. Saya tidak akan tinggal diam lagi. Saya minta agar masalah ini segera ditindaklanjuti. Bu Rina, saya paham, tapi kita harus hati-hati dalam menangani ini. Pak Tono itu orang yang cukup dihormati di sini. Saya nggak peduli. Pak Arman, ini masalah hak saya dan kenyamanan keluarga saya. Saya minta supaya masalah ini selesaikan dan saya nggak akan mundur. Pak Tono, buka pintunya. Saya perlu bicara serius dengan Anda. Ada apa toh Bu Rina? Datang bertamu ke rumah orang kok dengan raut muka yang masam seperti itu? Gak diajarin ya tentang tata krama sama orang tuanya? Diam kamu Pak. Diam. Saya sudah cukup dengan semua ini. Tidak ada lagi kompromi. Anda harus berhenti parkir di depan rumah saya. Kalau tidak, saya akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Pertama kali dia benar-benar menyadari bahwa Bu Rina tidak main-main. Pak, kenapa kelihatan cemas? Ada yang nggak beres ya? Bu Rina, itu keras banget ya. Tadi dia datang lagi ke rumah minta supaya mobil kita itu nggak parkir di depan rumahnya. Ini bisa jadi masalah besar kalau dibiarkan terus-menerus. Rasanya Bapak mulai takut dengan ancamannya. Tenang aja Pak, coba pikirkan lagi. Mungkin kita bisa cari jalan tengah. Jangan sampai kita jadi musuhan sama tetangga. Sudah sering saya bilang Bu, parkir sebentar nggak ada salahnya. Tapi dia malah terus-terusan ngotot kayak gitu. Gak tahu diri banget, benar-benar tetangga yang nggak pengertian. Pak, saya ingin tahu apa langkah hukum yang bisa saya ambil. Kalau kejadiannya kayak begini, sudah cukup saya sabar. Dia masih nggak ada perubahan. Saya ingin meminta hak saya untuk dihormati, Pak.
Tentu Bu Rina, kami akan membantu Anda jika Anda merasa terganggu dengan parkir yang terus-menerus menghalangi akses. Kami bisa kirimkan surat peringatan ke Pak Tono untuk segera mengubah kebiasaannya. Hari berikutnya Bu Tini bertemu dengan Bu Sari saat sedang belanja di pasar. Mereka berbincang tentang apa yang terjadi dengan Pak Tono. Bu Sari, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Pak Tono tetap ngotot dengan kebiasaan parkir di depan rumah ibu. Saya tahu. Saya udah duga hal itu pasti terus berlanjut. Saya paham kok kalau Bu Rina pasti sangat merasa terganggu. Tapi gimana ya Bu? Pak Tono itu nggak mau ngalah sama sekali. Mungkin Pak Tono belum menyadari Bu. Kadang kita harus mendengarkan orang lain, terutama jika itu berkaitan dengan kenyamanan bersama. Kalau ini terus dipendam bisa jadi masalah besar. Iya juga sih. Mungkin saya harus ngomong sama Pak Tono lagi biar dia lebih peka sama keadaan. Bu Tini merasa sedikit tersentuh, mulai menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal parkir, tapi soal kenyamanan hidup bersama di lingkungan yang harmonis. Beberapa hari kemudian Pak Tono menerima surat peringatan dari pengacara Bu Rina. Dia membaca surat itu dengan ekspresi terkejut. Ini apaan Bu? Surat peringatan dari pengacara? Gila sih, gila. Aku benar-benar gak pernah menyangka loh Bu, kalau Bu Rina bakal segitu nekatnya sama kita. Tuh kan Pak, udah dibilangin. Masalah ini nggak bisa dianggap remeh. Kita harus segera mencari solusi. Gimana solusinya? Ngomong baik-baik udah, coba dihadapi, malah pakai cara begini. Dia kira itu dia siapa? Tak lama setelah surat itu diterima, Pak Tono dan Bu Rina bertemu lagi dalam pertemuan RT yang diadakan oleh Pak Arman. Semua tetangga hadir untuk membicarakan masalah tersebut. Baik, kita mulai pertemuan ini ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Seperti yang kita semua tahu, masalah parkir di depan rumah Bu Rina itu sudah menjadi persoalan yang besar. Mari kita cari jalan tengahnya ya. Saya udah cukup sabar dengan semua ini. Ini cuma soal parkir, kenapa harus dibesar-besarkan? Ini bukan hanya soal parkir Pak. Ini soal hak saya sebagai tetangga yang terganggu. Saya sudah cukup bersabar, tapi kenyataannya Anda tidak mengerti. Mari kita semua bicarakan ini dengan kepala dingin. Kalau kita terus begini, ini bisa berlarut-larut loh. Saya tidak akan mundur Pak. Kalau Anda terus parkir di sini, saya akan menempuh jalur hukum. Cukup sudah. Pak Tono terdiam menyadari bahwa Bu Rina tidak akan mundur begitu saja. Ketegasan Bu Rina membuatnya mulai merenung. Pak, kita harus pikirkan baik-baik. Jangan sampai ini merusak hubungan kita dengan tetangga. Saya nggak nyangka kalau Bu Rina bisa segitunya. Mungkin dia benar sih. Selama ini saya terlalu santai dan nggak peduli sama kenyamanan orang lain. Tiba-tiba Pak Tono merasakan sakit yang luar biasa tepat di dadanya. Seakan-akan ada beban berat yang menghimpitnya. Ia terbatuk-batuk, wajahnya kemudian memucat. Aduh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba rasanya berat sekali? Dadaku sesak, dadaku nyeri. Jangan-jangan penyakit jantungku kambuh lagi. Pak Tono pun jatuh tersungkur. Bapak, ada apa Pak? Kamu kenapa? Bu, Ibu, aku nggak bisa menahan sakit ini lagi. Dadaku semakin nyeri Bu, penyakit jantungku kambuh. Segera telepon ambulan Bu. Tolong! Siapa saja, tolong bantu suami saya, tolong. Ayo cepat maju Pak, maju. Suami saya ada di dalam sedang terkapar lemah. Ayo cepetan Pak, tolongin suami saya, cepat. Nggak bisa Bu, nggak cukup. Ini mobil siapa coba yang parkir sembarangan di sini? Ambulannya nggak bisa lewat, sempit. Woi yang punya mobil, ini darurat, cepat geser mobil kamu. Yang punya mobil itu suami saya Pak, orangnya lagi kolab. Hah? Suami Ibu? Sialan, kenapa bisa jadi begini sih? Ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ayo cepetan geser mobil itu. Apapun caranya cepat geser sekarang. Warga mencoba menggeser mobil yang terparkir. Waktu terus berjalan, Pak Tono semakin terkulai lemas. Tubuhnya tampak pucat dan semakin dingin.
Pak, tolong bertahan Pak. Ambulannya sudah hampir sampai. Bapak nggak boleh sampai mati. 2 jam kemudian. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, akhirnya mobil yang terparkir berhasil digeser tetapi sudah terlambat. Pak Tono sudah mengembuskan nafas terakhirnya tepat saat ambulan akhirnya sampai. Gimana Pak? Gimana keadaan suami saya? Dia masih hidup kan? Dia masih bisa diselamatkan kan? Dia nggak kenapa-napa kan Pak? Ayo jawab pertanyaan saya Pak. Jawab. Bagaimana kondisi suami saya sekarang? Jawab. Nggak bisa ya ini kayaknya. Nadinya sudah nggak kerasa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya Bu, kita terlambat. Andai saja tidak ada mobil yang terparkir di depan situ, mungkin kita masih sempat. Enggak. Pak, Bapak, kenapa kau pergi begitu cepat Pak? Kenapa kamu harus pergi meninggalkan ibu begitu cepat? Keesokan harinya warga mengusung jenazah Pak Tono menuju ke pemakaman. Ayo semangat semuanya, bentar lagi kita sampai kok di pemakamannya. Semangat, 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 semangat ya. Namun tiba-tiba terdengar suara deru mesin yang keras. Warga kemudian berbalik dan sebuah mobil muncul dengan kecepatan tinggi. Remnya tidak berfungsi. Oh, awas Pak, mobil rem belum, awas. Awas ada mobil. Minggir semuanya, minggir, lompat. Mobil itu terus melaju menabrak keranda Pak Tono dengan keras. Keranda itu hingga masuk ke dalam kubur bersama mobil-mobilnya. Pak RT, mobilnya masuk ke pemakaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya semuanya, maafkan saya semuanya. Saya nggak bisa mengendalikan mobil itu, rem mobilnya plong. Saya benar-benar minta maaf, saya nggak sengaja. Semoga Tuhan memaafkan saya. Pak, kenapa semuanya terjadi seperti ini? Kenapa? Mungkin ini adalah azab karena kamu sudah parkir sembarangan, Pak. Mungkin adalah azab karena kamu telah zalim. Kamu telah menzalimi tetangga kamu dengan kelakuanmu itu. Pak, aku akan selalu merindukan kamu selamanya.